Tuhan. Ada haleluya? Ada haleluya? Sekali lagi. Ada haleluya? Puji Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai dengan saat hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita memelihara kesehatan, tapi semua anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Anugerah yang sudah kita terima, kita mau naikkan ucapan syukur kita melalui ibadah kita pada saat siang hari ini. Kita akan mulaikan ibadah kita sama-sama saya cukup kita bangkit berdiri. Kita mau persiapkan kehidupan kita. Kita puji kemurahan Tuhan. Kita akan pujian Engkaulah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita berikan fokus kita kepada Tuhan untuk beberapa waktu ke depan. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, pengawal
naikkan kembali Bapa di dalam surga. Buat waktu kesempatan pada siang hari ini Tuhan, kalau kami kembali lagi datang untuk beribadah, memuji, mengagungkan akan kebesaran-Mu, karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada siang hari ini, semua ini karena anugerah Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami boleh merasakan sukacita daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah letakkan di bawah kaki Tuhan. Biarlah Engkau ambil alih sepenuhnya, supaya dengan sukacita Engkau memberikan kedamaian buat kami. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan, Engkau menghancurkan dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus, kuasa-Mu mengalir dan mengalir buat kami semua. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu, sucikan, kuduskan. Biarlah senantiasa Engkau menguduskan mereka, baik di dalam pujian, pelayanan singer, pelayanan musik kolektan, seluruh mereka yang ada, Engkau sudah basuh dengan darah-Mu, Engkau sudah kuduskan dengan darah-Mu, supaya benar-benar kami merasakan sukacita daripada Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan melayani kebenaran firman-Mu, urapi dengan kuasa-Mu. Apa yang ditabur sebentar, firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami semua. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami kepadamu. Ampuni setiap kekurangan kelemahan kami, sucikan kami, layakkan kami, supaya kami benar-benar pada pagi hari ini kami merasakan sukacita daripada Allah. Kami beribadah kepada Tuhan. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala dan keluarga Pastori yang masih memberikan kami kesempatan untuk terus belajar melayani Tuhan. Dan siang hari ini kita menikmati begitu banyak kebaikan Tuhan. Kita mau mengucap syukur lewat puji-pujian. Kita sama-sama kita berdiri kembali. Kita angkat pujian Hatiku Percaya.
tiap-tiap waktu, tiap-tiap hari kita menikmati kasih Tuhan yang tiada pernah berkesudahan. Amin Bapak Ibu. Kita mau angkat pujian ini, kasih Allah tak berkesudahan. puji-pujian. Tiba saatnya kita diberkati oleh kebenaran firman Allah. Mari Bapak Ibu kita masuk lebih jauh. Kita mau angkat satu pujian, Ku hidup bagimu Tuhan. Mari kita persiapkan kehidupan kita untuk menerima firman Tuhan. Biar firman itu, biar kebenaran itu yang memimpin kehidupan kita. Semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Semakin hari kita semakin disempurnakan. Semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Haleluya. Yesus tahu kebenaran yang
kepadamu saja Yesus. Tuhan, pada saat siang hari ini, di pertengahan ibadah kami ini Tuhan, kami mau Tuhan mendengarkan Tuhan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Siapkan tanah hati kami Tuhan untuk disiram dan ditaburi dengan kebenaran-Mu. Begitu juga Tuhan Yesus dengan pembicara, pengkhotbah nanti Tuhan, biar Engkau urapi dia dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya Tuhan firman yang akan dibentangkan nanti boleh Tuhan menjadi kekuatan dan boleh menjadi pengharapan bagi kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan. Puji-pujian kami yang telah kami naikkan Tuhan, kiranya Tuhan boleh naik di hadapan hadirat-Mu dengan berbau dupa harum Tuhan. Karena segala kemuliaan Tuhan hanya bagi nama-Mu saja. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar umat-umat-Mu juga Tuhan akan memberi korban persembahan. Kecil besar Tuhan, Engkau memberkati Tuhan berlipat-lipat kali ganda sesuai janji kebenaran firman-Mu. Kalau ada Tuhan kuasa-kuasa yang tidak berkenan baik dalam pikiran dan hati kami, pada saat siang hari ini kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan yang menduduki dan bertakhta atas kehidupan kami. Kami layak Tuhan dan kami boleh duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setelah dulu, kita akan memberikan korban persembahan. Kita akan pujian Dia tak pernah gagal. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Masih semangat? Saya ingin percaya semua orang yang mengenal Tuhan pasti semangat. Terima kasih buat kesempatan untuk ibadah kedua ini di Bimala pada seluruh jemaat yang ada. Puji Tuhan, sudah yang kasih Tuhan, kita bisa melewati tahun 2021 dalam semua anugerah dan pertolongan Allah, dan kita ada pada saat ini yakin percaya Allah akan selalu merancangkan perkara-perkara yang luar biasa
bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Kita membuka Alkitab kita buka dalam kitab Yesaya pasal 54. Yesaya pasal 54. Saya akan bacakan buat kita semua mulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Yesaya 54 ayat 1 sampai 10. Perjanjian damai dengan Sion. Saya bacakan, bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya, perpanjangkanlah tali-tali kemah dan pancangkanlah kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan menembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak. Firman Allah, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghadik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Amin. Saudara, ayat-ayat firman Tuhan ini adalah perjanjian damai dengan Sion, dan kita membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Ada banyak janji-janji Tuhan ya kepada Sion, atau kepada kita Sion akhir zaman, atau kepada gereja Tuhan, atau kepada umat-umat Tuhan, atau terlebih kepada kita semua yang hadir pada saat ini. Ada banyak janji Tuhan yang ditulis di sini, tetapi saya menitik beratkan kepada ayat 10 berkata, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Ya, saya tidak kenal Bapak yang memimpin pujian tadi, tetapi yang saya perhatikan salah satu yang kita nyanyikan adalah ayat yang ke-10 ini, yang mengatakan kepada kita bahwa gunung-gunung, bukit-bukit akan bergoncang, tapi kasih setia Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Saudara yang kasih Tuhan, berbicara tentang gunung, tentang bukit ya, yang dikatakan di sini yang beranjak, yang bergoyang, yang berpindah atau yang bergeser, bukanlah bukit yang sebenarnya, tetapi saudara yang kasih Tuhan lebih menitik beratkan kepada keadaan dunia sekarang ini, lebih menitik beratkan dengan apa yang sedang kita hadapi, dengan sedang apa yang kita terjadi ya hari-hari ini, bahkan kurang lebih sudah berlangsung 2 tahun yang lalu.
kita digoncangkan ya dengan goncangan yang besar yang bernama COVID-19. Nah, semenjak saat itu saudara, ada banyak hal yang berubah, ada banyak hal yang bergeser, ada banyak hal yang bergoncang ya. Masalah tatanan mungkin sampai saat ini kita masih belum belum begitu menyatu ya. Kadang kita masih lupa masker, kadang kita masih lupa cuci tangan, kadang masih banyak orang yang mengeluh, terganggu ya dengan pernapasannya. Tetapi itu ada pergeseran tatanan dari yang lalu kita sebebas-bebasnya, dari kita saudara yang kasih dalam Tuhan tidak direpotkan dengan protokol ini. Akhirnya kita semua mau tidak mau, suka tidak suka ya, untuk menunjang program pemerintah harus kita lakukan, mencuci tangan, memakai masker dan lain sebagainya. Dan itu pun saudara yang kasih Tuhan bukan hanya tatanan saja ya, norma-norma yang tadinya kita jalankan dengan begitu baik, nah sekarang berubah. Kalau dulu saudara yang kasih Tuhan, kita justru sangat suka kalau kita bersalaman ya kan, apalagi salam Pantekosta ya. Tetapi saudara, dengan aturan yang berubah, yang bergoncang ini, tidak boleh lagi salaman ya, hanya dari jauh kita kasih hormat seperti ini ya. Lalu saudara, kita tidak boleh saling berdekatan, padahal saudara yang kasih Tuhan, kebiasaan kita kalau bertemu kita harus ya berpelukan dengan kasih Kristus tentunya ya. Kalau dulu kalau kita dengar ada tamu yang mau datang, waduh sangat senang sekali. Tapi sekarang kalau boleh janganlah ada tamu ya, karena katanya membawa penyakit dan lain sebagainya. Tatanan-tatanan berubah, norma-norma berubah, dan juga saudara yang kasih Tuhan, termasuk saudara yang kasih Tuhan, peribadatan tentang ibadah kita kepada Tuhan ya. Bagi kami hamba-hamba Tuhan memang dilema ya, karena dulu kalau orang sakit bawa sembuh, tapi panas di atas derajat 30 derajat jangan ke gereja dan lain sebagainya. Saudara, kalau ke mall mereka masih bisa, ke pasar mereka masih bisa, tapi katanya kalau ke gereja jangan, ada banyak corona. Ini saudara, bukan hanya tatanan, bukan hanya norma, termasuk hal beribadah kita kepada Tuhan, termasuk iman percaya kita kepada Tuhan diuji ya. Kenapa? Karena hari-hari ini orang lebih suka online daripada ibadah tatap muka. Padahal saudara, itu ya di luar mungkin kita protokol kesehatan, itu juga adalah strategi dari simbolis supaya kita nggak berkumpul ya, bergandengan tangan. Karena saudara yang kasih Tuhan, domba-domba akan kuat ketika mereka ada dalam satu kumpulan, tetapi ketika mereka tercerai-berai, maka dengan mudah serigala akan menerkamnya. Begitu juga hari-hari ini sebetulnya persekutuan kita di dalam Tuhan. Diingatkan dalam Ibrani 10 ayat 25, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, ya kan? Karena kalau kita bersatu kita kuat, tetapi dengan online, saudara, walaupun dia orang Kristen setia, saya pernah bertemu dengan seseorang, dia setia banget beribadah kepada Tuhan, hormat banget kepada Tuhan, tapi online pertama dia masih pakai jas, pakai dasi ibadah. Lama-lama minggu berikutnya, nggak usah deh pakai jas, ada yang melihat. Minggu berikutnya dia pakai celana pendek, minggu berikutnya sambil ngopi, toh hanya di apa saja, di online saja. Nah saudara yang kasih Tuhan, termasuk juga ya dalam hal ini kehidupan manusia berubah. Yang tadinya saling peduli, yang tadinya saling care, sekarang masing-masing saudara. Kalau kita batuk dulu ya, bersin dulu, wah ini berkat katanya. Tetapi kalau orang bersin langsung lari semua orangnya. Ini kan menunjuk kepada saudara yang kasih Tuhan, firman berkata bahwa masing-masing manusia di akhir zaman akan mementingkan diri sendiri dan kasih akan orang menjadi diri. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata di sini, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Artinya apa saudara yang kasih Tuhan? Dunia ini bisa saja mengecewakan, perekonomian bisa saja mengecewakan,
situasi dan kondisi bisa saja mengecewakan. Bahkan mungkin saudara kita, bahkan sesama kita, bahkan sesama orang gereja bisa mengecewakan. Tetapi kasih Kristus kepada setiap kita orang-orang percaya tidak akan beranjak, karena Dia adalah Allah yang setia, adalah Allah yang memegang teguh janjinya. Amin. Tapi saya juga berharap bahwa jemaat-jemaat di sini tidak ya seperti dunia ya. Walaupun mereka sudah meninggalkan kasih, tapi saya percaya kasih kita makin hari makin bertambah-tambah. Oleh sebab itu saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan pandang masalahmu, jangan pandang situasi, kondisi, keadaan bagaimanapun manusia. Tetapi saudara, segala sesuatu kita yang menentukan. Kalau di Facebook saya sering baca, bahagia itu sederhana, bahagia itu kita yang menciptakan. Amin. Dan semua sudah diserahkan kepada kita. Bagaimanapun keadaan ini tetap akan terjadi seizin Tuhan. Tetapi saudara, masalahnya bagaimana kita bisa mengatasi, bagaimana kita bisa keluar atau mengubah situasi yang tidak baik. Kalau kita pandang kepada Tuhan Juru Selamat kita adalah Allah yang setia. Dia yang akan menyempurnakan janjinya kepada kita. Walaupun gunung-gunung dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kita baca satu ayat yang tertulis dalam Ulangan pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-9. Janji Tuhan ketika bangsa Israel mau masuk Kanaan, banyak musuh, ada 11 ya penduduk di sana yang mereka hadapi. Tetapi saudara, ada janji Tuhan yang luar biasa. Katakan, sebab itu haruslah kau ketahui. Artinya apa saudara? Harus kita mengenal siapa Tuhan yang menyertai kita, siapa Tuhan yang kita percaya. Ini harus diketahui. Tadi pagi saya berkata, mari kita penuh dengan pengetahuan, pengenalan akan siapa Allah kita. Dan saya juga baca ayat firman Tuhan, Allah yang berjanji adalah Allah yang setia dengan janjinya. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu ialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian kasih setia terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak usah khawatir dengan keadaan kita. Apalagi saudara, kita berbicara nanti tentang anak cucu kita. Saya ingin percaya pemazmur tidak pernah berbohong. Dia berkata, sejak aku muda sampai aku menjadi tua, tidak pernah aku melihat anak cucu orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang kasih dalam Tuhan, poin yang pertama, bagian yang pertama yang ingin saya sampaikan hari ini, yaitu berharaplah kepada kasih setia Tuhan, berharaplah kepada janji Tuhan, berharaplah dan berpeganglah kepada iman percaya yang teguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita apapun situasi, kondisi, keadaan yang kita hadapi. Nah, yang kedua dikatakan di sini, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan yang kedua dikatakan, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Jadi bagian yang pertama saudara yang kasih dalam Tuhan, kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripada kita adalah pemeliharaan Tuhan selagi kita ada di dalam dunia ini, yang berarti Immanuel itu akan selalu ada dalam hidup kita. Dia juga adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan Ibrani juga dikatakan di sana, Yesus Kristus tetap sama, baik hari ini, kemarin, bahkan sampai selama-lamanya. Yang kedua saudara yang kasih dalam Tuhan, ada perjanjian damai. Perjanjian damai ini saudara yang kasih dalam Tuhan adalah perjanjian ya hidup kekekalan, keselamatan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi walaupun semua yang ada di bumi ini bergoncang,
Karena memang bumi ini adalah sementara untuk kita hidupi. Dan Rasul Paulus berkata bahwa ini hanya kemah sementara yang kita diami. Dan apapun yang ada yang dipercayakan kepada Tuhan akan kita tinggalkan. Karena suatu saat perjanjian damai untuk Sion, perjanjian damai untuk gereja, perjanjian damai untuk kita. Jadi jangan kita kaget kalau semua bergoyang, karena semua yang ada dalam dunia ini akan tergoncangkan. Tapi ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu perjanjian damai Tuhan dengan kita, yaitu saudara kerajaan Yerusalem baru yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Saudara, kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-13, Yesaya 54 ini ayat 13 dikatakan begini: semua anak-anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Bahwa saudara yang kasih Tuhan, bagi setiap kita orang percaya, mungkin di dunia ini ada warisan kita untuk anak-anak kita berupa harta benda yang kita miliki. Tetapi sebagai orang percaya, saudara yang kasih Tuhan, perjanjian damai Tuhan dengan kita, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah juga warisan bagi setiap anak cucu kita, bagi keturunan kita. Sehingga firman Tuhan berkata bahwa saudara yang kasih Tuhan, semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Jadi mereka pun, saudara yang kasih Tuhan, adalah suatu umat ya yang terpelihara di dalam Tuhan. Nah, kalau kita bandingkan ya ayat referensinya, ayat 13 ini sudah perhatikan di bawah. Ayat 13 referensinya Yohanes 6 ayat 45. Kita baca Yohanes 6 ayat 45. Ya, apa yang dimaksud oleh firman Tuhan bahwa semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Injil Yohanes pasal 6 ayat 45, 44, 45 saya bacakan buat saudara. Katakan demikian: tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, yaitu Nabi Yesaya tadi ya, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang daripadaku. Artinya saudara yang kasih Tuhan, pengajaran dari Bapa akan diberikan turun-temurun kepada anak cucu kita, supaya mereka mengerti ya akan kekristenan, akan iman percaya mereka, sampai mereka menuju kepada kekekalan. Dan saudara, ayat firman Tuhan dalam Yesaya 54 ayat 11 saya singkatkan saja, bahwa saudara ini adalah janji tentang kerajaan sorga, kerajaan kekal, yaitu Yerusalem yang baru. Coba perhatikan Yesaya 54 ayat 11 berkata, hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam, dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Saudara yang kasih Tuhan, hai yang tertindas, hai yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan. Kita lihat keadaan dunia ini ya, orang meninggal kalau dulu diratapi, ditangisi, didatangi oleh sanak keluarga, tapi sekarang tidak ada lagi penghiburan, tidak ada lagi tangisan di depan peti jenazah, semua dikuburkan lewat jarak jauh. Dan itulah keadaan dunia yang sudah digariskan oleh Tuhan, akan bergoncang, akan bergoyang semua tatanan ya, semua norma, bahkan sekarang diuji tentang iman percaya kita kepada Tuhan. Tetapi kalau kita terus tinggal di dalam kasih karunia Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, bukan hanya ada pemeliharaan bagi kita selama di dunia ini,
tapi juga ada janji tentang kerajaan. Karena di sini dituliskan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Kalau kita lihat ayat referensi ini, saudara baca di bawah Alkitab saudara, ayat 11 dan 12 ini mengacu kepada Injil Wahyu pasalnya yang ke-21 ayat 18 sampai ayat 21. Coba kita baca di sana. Wahyu pasalnya yang ke-21 ayat 18 sampai ayat 21. Saya baca demikian firman Tuhan. Wahyu 21 ayatnya yang ke-18 21 dikatakan judul perikop mulai ayat 9, Yerusalem yang baru. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam yang kita baca tadi, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu samrud, dasar yang kelima batu unam, dan dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang ke-9 batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu rasadi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu ada 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni yang bagaikan kaca bening. Saudara, batu-batu permata ini adalah batu-batu permata yang ditulis oleh kitab Wahyu. Ini berbicara tentang kota, ya, sebuah kota atau sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Yerusalem baru, yang nantinya, saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah dunia yang tergoncangkan ini berakhir, maka kita diberikan janji oleh kebenaran firman Tuhan, yaitu kerajaan kekal bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan Allah di Yerusalem yang baru. Amin. Saya bacakan saudara ayat terakhir buat kita yang tertulis di dalam kitab Ibrani. Ya, kita langsung saja membaca di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal 12. Saya bacakan kepada kita mulai ayat 25 sampai ayat 29. Ibrani 12 ayat 25 sampai ayat 29 berkata begini. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan saja tatanan norma-norma dan juga saudara yang kasih dalam Tuhan, kehidupan manusia yang berubah, tetapi dunia ini juga akan berubah dengan segala perubahan. Kerajaan-kerajaan yang tadinya kuat, ya, dinubuatkan di dalam kitab Daniel, ada kerajaan-kerajaan kuat yang tadinya tidak tergoncangkan, tetapi hari-hari ini kerajaan-kerajaan itu tergoncangkan, dan akan muncul satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah
yaitu kerajaan kita bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, memberi kesimpulan kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita tidak memandang kepada keadaan dunia yang akan hancur, tetapi memfokuskan diri kepada kehidupan iman percaya kita, rohani kita, untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Oleh sebab itu, yang pertama, saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah jangan menolak Dia, atau saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan oleh karena situasi hari-hari ini. Yang kedua, marilah saudara kita tetap setia dalam melayani, dalam saudara yang kasih dalam Tuhan, mengiring akan Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan, dalam menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan mencari jiwa-jiwa bagi Kristus. Dan yang ketiga, marilah kita saudara yang kasih dalam Tuhan, tingkatkan iman percaya kita kepada Tuhan, ya, untuk kita dapat mengatasi segala situasi kondisi keadaan saat ini, karena kita percaya itu semua hanya untuk sementara, tetapi kehidupan iman percaya kita akan kita pertahankan sampai Tuhan datang kembali, sampai kita dijemput oleh Tuhan di awan-awan yang permai. Amin. Puji Tuhan buat kita semua, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan sebuah pujian, Yesus Kau Kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku, berikanku hidup dan nyatakan diriku kepada
karena hanya itu andalan kami Tuhan. Dan kami percaya kami semua dikuatkan dan diberkati. Kami pulang dalam damai sejahtera dan rahmat daripada Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah dikuatkan kembali oleh firman yang memberikan kekuatan dalam hati kita. Dan selanjutnya kita akan memberikan korban persembahan. Kita akan pujian kasih Allah melingkupi saya. Untuk minggu depan menyesuaikan dengan suasana Hari Raya Imlek. Jadi kadang kita tentu ada yang merayakan, kita turut bersukacita, kita pakai dress code. Bagi saudara yang punya baju warna merah atau nuansa merah, gitu ya, mau merah muda, mau merah tua, merah marun, pakai saja supaya suasana merah, apa warna merah kan gambarnya simbolnya ceria ya, ceria, sukacita di dalamnya. Kita mau sesuaikan kongsi facai, jangan lupa angpau dan bakpao tadi. Dan kabar lain tentu tidak ada ya. Itu saja mungkin. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Jimmy Watulo yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, memberkati pelayan yang ada beserta keluarga, senantiasa Tuhan tolong dalam pengembalaan. Juga terima kasih untuk setiap pelayan yang ambil bagian dalam pelayanan siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau tamatkan ibadah kita. Kita akan pujian Immanuel. Nanti di akhir pujian kami serahkan kepada Bapak Citi untuk membawa doa penutup. Immanuel.
syukur kemuliaan kepada Bapa di surga yang telah memberkati ibadah kami, umat-umat-Mu yang sudah datang memuji Tuhan, membawa setiap korban persembahan mereka, bahkan mungkin bawa perpuluhan ucapan syukur. Tuhan memberkati dengan berkat-Mu berlimpah, turunkan berkat di atas sorga, buka tingkap-tingkap langit, curahkan kepada jemaat-jemaat-Mu. Kami semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, terus mengurapi kami Tuhan, untuk menjadi tim musik, tim singer, dan juga WL, membawa jemaat-jemaat-Mu masuk dalam hadirat Allah. Bahkan kami berdoa kepada-Mu Tuhan, setiap jemaat-Mu yang tidak dapat sempat hadir hari ini, biar juga Tuhan dalam pertolongan Tuhan, apapun masalah persoalan yang mereka hadapi. Anak-anak kami di bangku sekolah, daring tatap muka, tetap dalam pertolongan Tuhan, mereka belajar dengan baik, mendapatkan hasil yang baik. Tuhan, kami berdoa kepada-Mu setiap pergumulan jemaat-jemaat-Mu, Kau juga yang mendengar dan menjawab. Pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi, pergumulan anak sekolah, dan apapun yang mereka sudah Tuhan naikkan kepada Tuhan, Kau siap mendengar dan menjawab segala seruan doa mereka. Bahkan di antara jemaat-jemaat-Mu ada yang sakit, Bapa di sorga, turunkanlah kuasa kesembuhan, mujizat-Mu, kuasa pemulihan, sembuhkan dengan heran. Engkau adalah tabib yang ajaib, dokter di atas segala dokter. Dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, biarlah Tuhan kesembuhan oleh bilur-bilur Tuhan, mereka semua sudah disembuhkan dan dipulihkan. Bahkan Tuhan, di antara jemaat ada yang berulang tahun, di usianya yang baru, kesehatan dan juga panjang umur, kasih setia Tuhan turun atasnya, serta berkat-berkat yang terbaik melimpah menjadi bagian hidupnya. Kami berdoa Tuhan, biarlah pemeliharaan Tuhan bagi umat-umat-Mu, naungi mereka dengan kuasa-Mu, jauhkan dari segala bahaya, malapetaka, ruca, celaka, bertanggung jawab, virus, sakit, penyakit sekalipun. Kami terpelihara sempurna. Kami pun berjanji setia, seluruh keluarga kami boleh dapat beribadah kepada Tuhan. Bapa di sorga, kegiatan, usaha, pekerjaan umat-umat-Mu sepanjang minggu ini, buka pintu berkat, pintu anugerah, pintu mujizat-Mu. Berkatilah mereka dengan seluruh berkat yang datang dari Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat Ibu Gembala, biarlah berikan sehat terus dalam kasih kemurahan anugerah dan urapan dari Tuhan. Masa tuannya Tuhan pemimpin hidupnya untuk mengembalakan jemaat tempat ini. Program-program gereja, kegiatan-kegiatan ibadah, Tuhan juga memberkati. Dan kami juga berdoa Bapa di surga buat bangsa dan negara kami, beri kekuatan, kesehatan buat pemimpin, presiden sampai kepada Tuhan yang terendah, untuk hikmat akan budi bijaksana, untuk dapat Tuhan memberikan yang terbaik. Bahkan Tuhan COVID-19 kami berdoa, biarlah Engkau Allah yang besar yang akan mengendalikan apa yang terjadi di bangsa negara kami. Berdoa buat Tuhan tenaga medis, alat medis, bahkan sukarelawan. Tuhan Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, berkati mereka. Akan kami berdoa yang sedang terpapar ODP PDP, Bapa di sorga, biarlah Engkau memberi sembuh, memberi sehat kepada mereka. Biarlah mereka Tuhan diberikan hidup yang kedua, untuk dapat mengenal, bahkan dapat percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar umat-umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing dalam penyertaan, kasih kemurahan dan anugerah daripada Allah. Kami berdoa menutup ibadah kami siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, sumber segala sumber berkat, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pentaran yang manis dari Allah Roh Kudus tinggal, mengikat, mempersatukan kita
menyertai kita dalam damai sejahtera sukacitanya saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Ucapan berkat ini disampaikan dengan iman, dengan percaya, didasarkan dalam satu nama yang tiada nama yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat GPD Gria 50 Meter Tambun Cibitung, tahun 2022 adalah tahun perubahan. Mari jemaat-jemaat GPD Gria 50 Meter Tambun semakin setia, semakin maju, semakin setia melayani Tuhan, dan siap sedia menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Haleluya, haleluya, haleluya.